Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hadis yang sangat agung yang dikenal dengan hadis atau Sayyidul Istighfar, yaitu penghulu atau pemimpinnya istighfar. Urgensinya kita belajar tentang Sayyidul Istighfar ada beberapa, di antaranya Rasulullah SAW dalam sebagian lafaz menganjurkan, kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala Sayyidil Istighfar. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang Sayyidul Istighfar, itu pimpinan dari segala bentuk istighfar. Kemudian juga dalam riwayat kata Nabi SAW, ta'allamu Sayyidul Istighfar, belajarlah Sayyidul Istighfar, itu pelajarilah, hafalkan dan amalkan. Rasulullah perintahkan secara spesifik. Kemudian juga Rasulullah SAW menamakan istighfar ini dengan Sayyid, Sayyidul Istighfar. Dan Sayyid dalam bahasa Arab artinya yang itu pemimpin yang didahulukan. Kalau ada perkara-perkara yang urgen maka dia yang jadi tempat kembali, itu namanya Sayyid. Terus seorang yang memiliki banyak keutamaan, tempat kembali berbagai macam permasalahan, ya, pemimpin dari suatu kaum namanya Sayyid. Maka ketika Nabi menamakan al-istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar, maka dia adalah sighah atau konteks istighfar yang terbaik, istighfar yang terbaik. Maka dinamakan oleh Nabi dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian juga di antara urgensinya kita belajar Sayyidul Istighfar karena keutamaannya, di mana dalam hadis Syaddad bin Aus bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata di akhir hadis setelah beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, setelah Nabi menyebutkan tentang hadis ini, Rasulullah SAW berkata, wa man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari muqinan biha, dalam kondisi yakin, famata min yaumihi qabla an yumsiya, kemudian dia meninggal pada hari tersebut sebelum petang hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Jadi mengucapkan ini sebab masuk surga. Kemudian wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya setelah di malam hari, famata qabla an yusbiha, kemudian dia wafat sebelum tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Oleh karenanya Sayyidul Istighfar adalah zikir rutin yang diucapkan di pagi hari dan di malam hari. Di pagi hari dan di malam hari. Jadi bukan petang hari tapi malam hari. Kita baca pagi hari waktunya panjang setelah salat subuh, dan di malam hari setelah maghrib, kapan saja kita baca silahkan. Dengan kondisi, dengan syarat harus meyakini kandungan dari Sayyidul Istighfar tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan atau membaca doa Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan merupakan sebab masuk surga. Kemudian di antara yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari Sayyidul Istighfar ini adalah karena kita semua sadar kita banyak dosa, banyak dosa. Hampir tiap hari kita berdosa. Dan dosa itu banyak sisi, nanti akan disebutkan juga dalam Sayyidul Istighfar tersebut, ya. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, ya. Dosa pendengaran, ya. Dan banyak sekali dosa, ya. Dan kita tahu bahwasanya dosa merupakan sumber segala permasalahan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian tidak lain akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Dan wa ya'fu an katsiran, banyak Allah maafkan. Allah tidak tampakkan dampaknya. Sebagian dosa-dosa saja yang Allah tampakkan dampaknya dalam kehidupan kita, dan banyak dosa yang Allah ampuni tidak Allah tampakkan dampaknya. Itu pun dampak tersebut kita rasakan, dan itu akibat dosa-dosa kita. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan semisal tersebut, kata Allah, qul huwa min indi anfusikum, sungguhnya kekalahan kalian atau apa yang menimpa kalian adalah dari diri kalian sendiri. Allah juga berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
keburukan apapun yang menimpamu maka akibat dari perbuatan. Allah juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Maka tidak ada masalah yang kita hadapi di atas muka bumi ini secara umum kecuali akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian juga dosa-dosa merupakan sumber malapetaka pada destinasi kehidupan berikutnya di alam barzah dan juga apalagi di akhirat. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi SAW, "Inna fulanah matat wastarahat." Ya Rasulullah, sungguhnya ibu fulan telah meninggal dan dia telah beristirahat. Dia telah meninggal dan telah beristirahat. Maka Rasulullah SAW pun marah. Faghadiba Nabi SAW, Nabi pun marah. Sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna ma yastarihu man ghufira lahu." Sungguhnya yang istirahat di destinasi berikutnya di alam barzah adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak diampuni maka tidak ada istirahat baginya di alam berikutnya. Dari situ ini menunjukkan urgensinya kita untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna istighfar? Istighfar adalah masdar dari istaghfara dalam wazan istaf'ala yang maknanya adalah talabul maghfirah, yaitu mohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-maghfirah maknanya dua, yaitu mohon agar dosa-dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia apalagi di akhirat. Yang kedua, memohon agar dilindungi dari dampak buruk dosa tersebut, karena dosa pasti ada dampaknya, tidak mungkin enggak ada dampaknya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, setiap dosa pasti ada dampaknya, walabut, pasti, enggak mungkin tidak. Oleh karenanya kita ketika mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku mohon maghfirah darimu, yaitu ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia, jangan kau bongkar, apalagi di akhirat lebih mengerikan jika dibongkar dosa-dosa di hadapan khalayak. Dan yang kedua, ya Allah lindungilah aku dari dampak buruk dosa-dosa yang aku lakukan. Dikatakan bahwasanya al-maghfirah diambil dari kata mikfar. Mikfar adalah helm perang yang dipakai oleh seorang prajurit ketika berperang dan fungsinya dua. Fungsinya adalah menutup kepala dan yang kedua melindungi, menutupi dan melindungi. Tidak semua penutup kepala disebut mikfar seperti songkok, ini tidak. Dia hanya menutupi, tidak melindungi. Kalau ada hantaman pedang dia tidak bisa melindungi. Demikian juga sorban juga hanya menutupi, tidak bisa melindungi. Tapi kalau mikfar, helm yang dipakai oleh prajurit disebut mikfar karena dia memiliki dua fungsi, menutupi dan melindungi. Maka demikian pula ketika kita mengatakan astagfirullah, ya Allah aku mohon istighfar, yaitu mohon maghfirah, yaitu tutuplah dosa-dosaku. Karena jika dosa dibuka oleh Allah di dunia maka semua orang akan menjauh dari kita, akan menghina kita, merendahkan kita. Serasa dunia ini sempit, entah mau hidup di mana jika semua dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibongkar di akhirat yang dampaknya sangat buruk. Dan yang kedua, memohon agar dampak dosa tersebut tidak mengenai kita. Toh kita sering bermaksiat. Kalau kita sering beristighfar, maka dampak dosa tersebut tidak akan mengenai kita karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk tentang sirul istighfar, perlu diketahui bahwasanya istighfar yang sempurna adalah istighfar yang disertai dengan taubat. Dan taubat itu dia ada istighfar yang spesifik, yaitu istighfar yang di mana seorang meninggalkan dosa tersebut. Maka siapa yang bertobat, jika memenuhi persyaratan taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan syarat taubat ada 3. Pertama adalah al-iqla' anidz-dzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosanya. Dan ketiga, al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Siapa yang ketika dia bertobat, dia memenuhi 3 persyaratan ini, dia meninggalkan dosanya, dia menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulanginya, maka pasti taubatnya diterima, pasti. Karena Allah Tawwab, Allah adalah Maha penerima taubat. Dan itu adalah hukum asal, bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Allah suka hambanya yang bertobat dengan syarat taubat tersebut dipenuhi. Dan jika dosanya terkait dengan orang lain, hak orang lain, maka dia harus kembalikan hak orang lain tersebut. Ini taubat. Jadi di antara syarat taubat adalah meninggalkan dosa tersebut. Namun banyak di antara kita tidak bisa meninggalkan dosa. Benar atau tidak? Apa yang dia lakukan kalau dia tidak bisa meninggalkan dosa? Dia masih terjebak dalam syahwatnya, dia masih ditawan oleh syahwatnya dengan berbagai macam dalih yang dia ajukan karena kebutuhan lah, karena inilah, karena anulah, karena enggak enak sama orang lah, sehingga dia terjerumus dalam dosa-dosa. Maka dia boleh istighfar. Istighfar, ya, meskipun seorang belum bisa meninggalkan dosa tersebut, dia tetap mohon ampunan. Dia tetap mohon ampunan. Ini istighfar yang derajatnya di bawah. Berbeda dengan istighfar yang derajatnya tinggi, istighfar sempurna melazimkan apa? Taubat. Nah, kalau orang belum bisa bertobat, belum bisa meninggalkan dosa, apakah dia boleh istighfar? Boleh. Boleh istighfar.
Seperti kita mungkin sebagian kita tidak bisa menundukkan pandangan, tetap beristighfar. Dia bertobat pun dia belum mau bertobat karena dia belum bisa meninggalkan. Maka dia beristighfar. Maka istighfar ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada di antara kita yang dia belum bisa meninggalkan sebagian dosa-dosanya. Maka dia tetap beristighfar, mohon ampunan. Kalau tobat pasti diterima. Kalau istighfar dia doa. Dia zikir tapi dia mengandung doa, yaitu mohon ditutupi aibnya dan mohon tidak diberikan dampak. Itu mohon diterima atau diampuni. Tergantung Allah kabulkan atau tidak. Itu namanya al-istighfar. Taib, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kandungan dari Sayyidul Istighfar. Hadis ini tentang Sayyidul Istighfar diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya Syaddad bin Aus bin Thabit radhiyallahu anhu, di antaranya Ibnu Umar, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Ibnu Abza, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi lafal yang terbaik adalah yang diriwayatkan oleh Syaddad radhiyallahu anhu karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia lafal yang paling sahih. Dan para ulama mensyarah tentang hadis Sayyidul Istighfar, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail dari halaman 159 dan seterusnya. Saya ingin membacakan syarah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah karena syarahnya singkat tapi sangat padat. Baik, kita bacakan syarah dari beliau rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfar an yaqul al-abdu. Sayyidul Istighfar, pimpinan istighfar adalah seorang hamba berkata. Sudah kita singgung tadi, Rasulullah menamakan dengan Sayyid, menunjukkan ini sigo istighfar yang terbaik. Dia boleh dibaca kapan saja. Seorang sebagaimana boleh beristighfar kapan saja. Ya. Tetapi minimal pagi dan malam. Karena Rasulullah di akhir hadis mengatakan siapa yang mangqalaha fi sabah muqinan biha, siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam kondisi yakin dengan kandungan Sayyidul Istighfar, famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkannya kemudian meninggal sebelum petang hari, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha fil lail, ya, barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, ya, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal, yaitu muqinan biha dalam kondisi yakin, dan dia meninggal sebelum subuh hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Tapi bolehkah kita baca kapan-kapan saja? Boleh saja. Dan dia istighfar yang terbaik. Sebagaimana kita boleh beristighfar kapan saja. Dan semakin banyak istighfar, semakin baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka sering-seringlah kita berjalan sambil apa? Astagfirullah. Dan istighfar itu di antara keistimewaannya, dia bukan sekedar zikir aja. Dia zikir tapi mengandung doa. Zikir mengandung apa? Doa. Berbeda dengan kalau kita bilang subhanallah alhamdulillah, zikir itu zikir kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau istighfar ada zikir sekaligus doa. Itu aku mohon ampunanmu ya Allah. Jadi mau baca kapan saja boleh. Ya, mau baca ketika sujud boleh, ketika tasyahud akhir boleh, kapan saja boleh. Tetapi yang penting di pagi hari sempat dibacakan, di malam hari sempat dibacakan. Apa boleh dibaca di waktu sahur? Boleh. Sahur termasuk bagian dari malam. Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Ini salah satu waktu paling utama untuk orang beristighfar adalah di waktu sahur, terutama setelah selesai salat malam, kemudian beristighfar. Tapi Rasulullah mengatakan Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Engkau. Sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum kita menjelaskan perkataan Ibnu Taimiyah, jadi Allahumma itu dari kata ya Allah. Allah diseru dengan dua metode, ya Allahu atau Allahumma. Dan Allah adalah munada, makanya i'rabnya adalah marfu, ya Allahu.
Tidak boleh digabung keduanya. Ya Allahumma enggak boleh. Tidak ada dalam bahasa Arab ya Allahumma. Yang ada cuma ya Allah atau Allahumma. Maka dari sini para ulama memahami bahwasanya ya Allah bisa diganti dengan Allahumma, berarti mim di Allahumma adalah ganti dari ya. Ya Allah sama dengan Allahumma. Maknanya adalah ya Allah. Kemudian adapun pendapat mengatakan ya Allah maksudnya Allahumma maksudnya Allah ummana bil khair ya Allah uksudna bil khair, maka ini pendapat lemah kata Imam Nawawi rahimahullah karena terlalu banyak dihapus. Katanya Allah ummana bil khair, maksud bil khair dihapus, kemudian ini dihapus, kemudian sehingga jadi Allahumma, hamzah dihapus jadi Allahumma, asalnya jadi Allah ummana bil khair. Tapi ini pendapat lemah karena terlalu banyak yang dihapus. Yang benar bahwasanya wallahu alam bisawab bahwasanya Allahumma mim adalah ganti dari ya, sehingga makna dari Allahumma artinya ya Allah. Oleh karenanya pernyataan Allahumma datang dalam bentuk permohonan. Kalau kita bilang Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma rzuqni, ya Allah berilah rezeki padaku. Jadi karena kita menyeru ya Allah, maka tidak boleh kita tidak pas kita mengatakan Allahumma ghafurur rahim, enggak cocok. Allahumma ghafurur rahim karena tidak ada permohonan. Jadi Allahumma itu isinya apa? Permohonan. Allahumma ghfirli, Allahumma rzuqni, Allahumma sturni, ya Allah berilah rezeki padaku, ya Allah tutuplah auratku dan semisalnya. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kita mau syarah berapa jam? Makan siang jam berapa? Sudah lewat. Baik, kita bacakan. Qad istamal hadzal hadits min al-ma'arif al-jalilah mastahaqqa li ajliha an yakuna sayyid al-istighfar. Hadis ini telah mengandung makna-makna yang agung sehingga pantas jika dinamakan dengan sayyidul istighfar. Karena maknanya agung sehingga dikatakan pimpinan sighah-sighah istighfar. Fa innahu saddarahu bi i'tirafil 'abdi bi rububiyyatillah. Karena di awal dari sayyidul istighfar Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini, doa ini dengan pengakuan hamba terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, mengakui tentang rububiyah Allah. Summa sannaha bi tauhidil ilahiyah. Setelah itu keduanya menyebut la ilaha illa anta, yaitu pengakuan hamba terhadap, yaitu bi qauli la ilaha illa anta, pengakuan hamba terhadap tauhid uluhiyah. Kemudian setelah itu summa dzakara i'tirafahu bi anna Allah huwa alladhi khalaqahu wa awjadahu. Setelah itu dia mengakui Allah yang telah menciptakannya. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Yaitu engkau telah menciptakan dia, Allah telah menciptakan hambanya dari tidak ada, walam yakun syai'an, dari tidak ada menjadi ada. Fa huwa haqiqun bin ayatawalla tamamal ihsani ilaihi bi maghfirati dzunubihi. Maka Allah lebih pantas untuk mengurusi atau memberikan kepada dia kesempurnaan kebaikan dengan mengampuni dosa-dosanya. Kama ibtada al-ihsana ilaihi bi khalqihi, sebagaimana Allah telah memulai berbuat baik kepadanya dengan menciptakannya. Taib. Di sini di antara sebab kenapa disebut sayyidul istighfar, karena hamba membuka doanya dengan Allahumma anta rabbi, dengan pujian kepada Allah. Dan kita tahu di antara sebab tawassul agar doa kita diterima adalah memuji Allah dan mengakui kehinaan kita. Memuji Allah dan mengakui kerendahan kita. Dan ini banyak doa seperti itu. Seperti doanya Zakaria, dzikru rahmati rabbika abda Zakaria iznada rabbahu nidan khafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni wa sha'ala ra'su syaiba, ya Allah aku sudah tua, rambutku sudah putih, tulangku sudah lemah. Jadi mengakui kerendahan diri seseorang. Qala inni lima anzalta ilaika min khairin faqir, ya Allah aku fakir. Jadi seorang ketika berdoa dia mengakui kehinaan dirinya. Seperti diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ketika diusir di Taif dia mengatakan ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya Allah aku mengeluhkan kepada engkau lemahnya diriku, tidak kemampuan diriku dan hinanya diriku di hadapan manusia. Jadi mengakui kerendahan, kehinaan. Ketika suatu doa digabungkan dengan mengakui keagungan Allah, memuji Allah dan menghinakan diri sendiri, maka ini sebab dikabulkan doa sangat mudah. Makanya kondisi yang paling mudah dikabulkan doa ketika sedang sujud. Kenapa? Karena ketika sedang sujud seorang hamba sedang merendahkan dirinya sehina-hinanya
meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia di tanah sambil mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau yang maha tinggi dalam segalanya. Zatmu maha tinggi, sifatmu maha tinggi, perbuatanmu maha tinggi. Maka ketika digabungkan pengakuan terhadap keagungan Allah dan kehinaan diri, maka doa sangat mudah dikabulkan, dan itulah doa-doa para nabi, mengakui ketidakmampuan. Maka di sini dia berkata Allahumma anta rabbi, kemudian la ilaha illa anta, engkau lah yang menciptakan aku. Dan tarbiyah rabbi maknanya dari rububiyah, dan rububiyah itu maknanya adalah tarbiyah itu engkau yang menciptakan aku, yang mengurusiku, itu makna dari rububiyah. Dan banyak doa-doa dibuka dengan Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Dalam Al-Quran banyak doa para nabi dan doa para salihin dengan Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah Allah. Yaitu karena Rabbi maknanya engkau pengurusku, engkau yang menciptakan aku, engkau memberi rezeki padaku, engkau memenuhi kebutuhanku, engkau yang mematikan aku, engkau yang menghidupkan aku, engkau yang membangkitkan aku. Maka rububiyah maknanya kepengurusan. Seperti seorang orang tua ngurusin anak. Saya sedang menterbiah anak saya, berarti saya ngurus kan? Artinya dia seakan-akan berkata, ya Allah, engkau lah pengurusku, aku ini bukan siapa-siapa. Dari tidak ada menjadi ada, kau yang bikin, yang beri rezeki juga engkau. Maka di antara sifat rububiyahmu adalah kau mengabulkan doaku, dan di antara permohonanku adalah ampunilah dosa-dosaku. Maka banyak doa dibuka dengan Rabbi. Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Kemudian la ilaha illa anta. Setelah itu dia mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak melainkan engkau. Setelah itu dia sebutkan tentang makna rububiyah Allah, khalaqtani, dan ini suatu pernyataan indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, hamba ini ketika berdoa, dia mengatakan, ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada, dan itulah perbuatan baikmu kepada aku. Aku dari sebelumnya bukan sesuatu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada seorang manusia suatu masa di mana dia bukan sesuatu yang disebutkan, dia tidak ada dan tidak disebutkan. Dia sempurna dalam ketiadaan. Ada sesuatu yang tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Benar atau tidak? Akan datang, coming soon belum ada. Tapi akan datang. Adapun ketiadaan kita sempurna, tidak ada dan tidak ada yang menyebutkan. Kita 200 tahun lalu siapa yang menyebut kita? Enggak ada. Tidak ada dan tidak ada yang sebut-sebut. Sehingga Allah mengatakan lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa kepada manusia bukan sesuatu yang ada dan tidak pernah disebut-sebut. Setelah itu Allah menciptakan kita, dan ini adalah kebaikan Allah. Menciptakan kita dengan segala kesempurnaan sehingga kita menjadi sesuatu yang hidup, dari ketiadaan menjadi hidup. Khalaqtani wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika seorang mengatakan dalam doanya, khalaqtani, kau telah menciptakan aku, berarti kau telah berbuat baik kepada aku ya Allah. Maka sebagaimana kebiasaan engkau telah berbuat baik kepadaku, maka berbuat baiklah kepadaku saat ini juga untuk mengampuni dosaku. Ini salah satu tawassul seorang ketika berdoa, menyebutkan kebaikan Allah masa lalu agar kebaikan tersebut berlanjut sampai sekarang. Ini salah satu metode tawassul berdoa kepada Allah. Seperti seorang berdoa, ya Allah, engkau telah berikan saya ini, engkau telah berikan saya ini, terus kalau begitu ya Allah berikanlah aku ini lagi. Itu namanya bertawassul dengan menyebutkan nikmat Allah sebelumnya agar berkesinambungan. Seperti doanya Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria, "Walam akum bidu'aika rabbika syaqiyya." Bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah celaka dengan memohon kepadamu. Itu sebelumnya doa-doaku telah dikabulkan. Maka sekarang aku ingin punya anak, kabulkan juga sebagaimana kebiasaan engkau mengabulkan apa? Doaku. Subhanallah. Husnudzon kepada Allah. Padahal ketika Nabi Zakaria minta anak, kondisinya sudah sangat tua. Ya. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya, tulangku sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyyan. Aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu karena selama ini kau kabulkan doaku. Dan demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika dia berdoa, lari dari Madian dalam kondisi kelaparan sehingga dia kemudian makan rumputan, makan daun-daun sampai tubuhnya menjadi kelihatan hijau dari luar. Thumma tawalla ila dhil, setelah dia membantu dua wanita, kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. Lihat di sini Nabi Musa berdoa, dia pakai fi'il madhi, itu past tense. Lima anzalta, ya Allah, sungguh aku dengan anugerah yang pernah kau berikan kepada aku senantiasa membutuhkan. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia secara letterlek, Musa alaihissalam menggunakan past tense bukan continuous tense, yaitu masa lalu fi'il madhi. Kata Nabi Musa,
inni lima anzalta ilayya min khair. Lima anzalta itu fi'il madhi, itu past tense. Maknanya, ya Allah, sungguh aku dengan nikmat yang pernah kau berikan kepadaku senantiasa membutuhkan. Kata para ulama, maksudnya apa? Dia berdalil dengan kenikmatan masa lalu agar Allah lanjutkan kenikmatan tersebut di masa sekarang. Faham? Dan ini juga suatu makna yang Allah ingatkan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, ketika akan dikirim berdakwah kepada Fir'aun, dia mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam dan seterusnya. Dia berdoa, ya Allah, lapangkan dadaku. Kemudian dia berdoa, doa yang kita kenal. Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa, doamu sudah dikabulkan wahai Musa. Kemudian Allah katakan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha an ikrifihi fit tabuti faqdhifihi fil yam, dan seterusnya dalam surah Thaha. Kata Allah, wahai Musa, kau sekarang minta agar dadamu dilapangkan, agar lisanmu dimudahkan berbicara, agar mereka yafqahu qawli, memahami perkataanmu. Kata Allah, sekarang dikabulkan. Ingat, sebelum kau minta ini, aku telah berikan engkau banyak karunia. Ketika kau masih kecil, kau ingin dibunuh oleh Fir'aun, maka aku ilhamkan kepada ibumu agar kau diletakkan di sebuah keranjang, dilepaskan di sungai Nil. Padahal ketika Nabi Musa masih kecil, dia bisa berdoa atau tidak? Tidak bisa. Seakan-akan Allah berkata, dulu waktu kau masih kecil tidak bisa berdoa, aku kasih nikmat. Apalagi sekarang kau minta kepadamu. Sebagaimana aku telah beri nikmat kepadamu masa lalu, aku akan lanjutkan nikmatku sekarang kepadamu. Maka seorang kalau berdoa husnudzon, apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa kita? Kalau itu memang baik bagi kita. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti tidak baik. Apa susahnya Allah kabulkan doa kita? Allah telah berbuat baik kepada kita. Kata Ibnu Taimiyah, Allah telah menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada. Kama bada'ta, sebagaimana Allah telah kamabtada al-ihsana ilaihi bi khalqi, sebagaimana Allah telah memulai berbuat baik kepada hambanya, maka hambanya ingin kebaikan tersebut dilanjutkan. Faham? Ini salah satu bentuk tawasul ketika berdoa dan dilakukan oleh para nabi. Antum boleh berdoa, ya Allah, saya dulu begini, ya Allah, saya dulu engkau telah ginikan aku, engkau telah berbuat ya Allah, maka begini. Contohnya gimana? Ya Allah, engkau telah menghidupkan aku, engkau telah buat aku dapat rezeki, aku badan sekarang sudah gemuk, ya Allah. Semua nikmat darimu, ya Allah. Sekarang aku melamar si dia, ya Allah. Sempurnakanlah nikmatmu. Buatlah si dia terima lamaranku. Benar atau tidak? Ini kalau jomblo. Jadi husnuzon, jangan suuzon. Ternyata tidak terima, berarti enggak baik. Berarti enggak baik. Cari lagi yang lain. Ditolak lagi, berdoa lagi. Bukan pengalaman pribadi, bukan. Baik. Kemudian khalaqtani, itu tadi, engkau telah menciptakan aku hanyalah siapa? Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Ya, dia iktiraf, pengakuan dengan ubudiyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Taimiyah, tarafa lahu bil ubudiyah, dia mengakui tentang dia adalah seorang hamba. Fa inna Allah taala khalaqa ibna Adam li nafsihi wal ibadati. Tidaklah Allah menciptakan anak Adam kecuali untuk Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Kama jaa fi ba'dil athar, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat mungkin Israiliyat. Yaqulullahu ta'ala ibna Adam khalaqtuka li nafsi. Allah berkata, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk diriku. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlik. Adapun aku menciptakan segala sarana prasarana alam semesta, hewan-hewan, tumbuhan untuk engkau. Fa bihaqqi 'alaika la tashtagil bima khalaqtuhu laka amma khalaqtuka lahu. Maka hakku kepada engkau, jangan sampai kau tersibukkan dengan apa yang aku ciptakan untukmu sehingga kau lalai memenuhi tujuanku menciptakan engkau. Yaitu Allah bilang, aku menciptakan dirimu untuk beribadah kepadaku, dan aku menciptakan para sarana untuk dirimu. Maka jangan sampai kau sibuk dengan para sarana sehingga kau lupa untuk beribadah kepadaku. Wa fi atharin akhar, dalam riwayat yang lain, Ibnu Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, jangan kau bermain-main. Wa takaffaltu laka birizqika fala tat'ab, dan aku telah mengagung rizkimu, maka jangan sampai kau berlelah-lelah, yaitu lelah-lelah cari rizki sehingga lupa beribadah kepadaku. Ibnu Adam, ya. Utlubni tajidni, mintalah kepadaku maka kau akan dapat. Carilah aku, kau dapati aku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai', kalau kau sudah dapati aku, kau akan dapati segalanya. Wa in futtuka fataka kullu syai', tapi kalau aku tidak kau dapati, kau akan lepas darimu segala sesuatu. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai', wa ana ahabbu ilaika min kulli syai', dan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu. Maka di sini
seorang mengakui ubudiyah, bahwasanya adalah seorang hamba dan dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebaikannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikannya bergantung kepada Allah. Kapan dia dekat dengan Allah, kapan dia mendapati Allah, maka segala urusan selesai. Kapan dia jauh dari Allah, maka urusannya bermasalah. Maka seorang berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang bisa mewujudkan peribadatan kepada Allah, maka dia menjadi hamba yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW sering disampaikan oleh para ulama, dipuji oleh Allah bukan sebagai Rasul saja, tapi dia dipuji sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang hamba. Dan orang yang paling bisa membuktikan dirinya sebagai hamba adalah Muhammad SAW. Makanya ibadah Nabi luar biasa dalam segala hal. Salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah SAW kalau bersedekah tidak pernah takut miskin, semua hartanya dia berikan, tidak pernah takut miskin sama sekali. Kalau jihad dia paling pemberani, paling depan, tidak pernah mundur sama sekali. Maka dia yang paling beribadah kepada Allah. Makanya Allah memuji Nabi sebagai hamba dalam kondisi-kondisi genting, seperti ketika Isra Mi'raj. Kata Allah Subhanalladzi asra bi abdihi. Segala puji maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan perjalankan rasulnya, tapi Allah mengatakan perjalankan hambanya. Di situ Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin bimithlihi." Ketika datang ayat tantangan, jika kalian ragu wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang Arab, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada rasul kami. Makanya ketika hari kiamat kelak, ketika para manusia datang kepada para nabi minta agar memberi syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, maka semua nabi menolak. Nabi Adam alaihissalam menolak, menyebutkan alasannya dia pernah berdosa. Kemudian Nabi Nuh juga menolak, tidak mampu beri syafaat. Allah sedang murka, kata Nabi Nuh. Nabi Ibrahim akhirnya juga menolak, saya pernah dusta 3 kali, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa menolak tanpa menyebutkan alasan, tapi Nabi Isa mengatakan, pergilah kepada Muhammad, abdun, seorang hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Di situ Nabi Isa menyebutkan tentang sifat istimewa Nabi Muhammad adalah apa? Abdun. Karena tidak ada manusia yang bisa mewujudkan sifat peribadatan kepada Allah sebagai hamba yang hakiki seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau antara budak dengan tuannya, budak yang paling hakiki ya benar-benar budak ya, dia tunduk, dia nurut, apapun dia, itu namanya budak. Sekarang hamba kepada Allah. Allah yang ciptakan kita, maka kita hanya ditugaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ini istighfar, dia menyebutkan sifat ini, wa ana abduk. Siapakah aku? Bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hambamu yang urusanku di tanganmu. Kebaikanku di tanganmu. Yang bisa maafkan cuma engkau. Wa ana abduk. Kemudian kita lanjutkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Fal abdu idza kharaja amma khalaqahu Allah lahu min ta'atihi wa ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkuli alaihi faqad abaqa min sayyidihi." Seorang hamba atau seorang budak jika dia keluar dari tujuan yang Allah ciptakan dia untuk taat dan untuk mengenal Allah dan untuk mencintai Allah dan untuk kembali kepada Allah dan tawakal kepadanya, dia tidak lakukan. Dia tidak beribadah, dia tidak taat, dia tidak mengenal Allah, dia tidak mencintai Allah, dia tidak tawakal kepada Allah, maka budak ini faqad abaqa min sayyidihi, maka dia telah kabur. Abaq itu membangkang dari tuannya. Orang bermaksiat ibarat budak yang kabur dari tuannya, tidak mau taat, disuruh dia kabur. Itu ibarat seorang yang berdosa. Fa idza taba ilaihi wa raja'a ilaihi faqad raja'a ma yuhibbuhu Allahu minhu. Dan jika seorang hamba bertobat kembali kepada Allah, maka dia telah kembali kepada apa yang Allah cintai darinya. Karena Allah suka dia tawakal, dia beribadah, dia mengenal Allah, dia kembali kepada Allah. Fa yafrahu Allahu bihadhil muraja'ah, maka Allah sangat gembira dengan kembalinya hamba dari kesalahannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam yukhbiru an dzalik, yukhbiru anillah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis tentang Allah senang ketika ada hambanya bertobat. Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min wajidin rahilatahu 'alaiha ta'amu wa syarabuhu ba'da ya'sihi minha fil ardil muhlikati wa huwa subhanahu alladhi waffaqahu laha. Sungguh Allah lebih gembira daripada wa huwa alladhi raddaha ilaih. Allah lebih gembira daripada seorang hamba yang kehilangan
tunggangannya di tengah padang pasir. Kemudian padahal di tunggangannya tersebut ada makanan dan minumannya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tunggangannya kabur, ucul, bekalnya semua dibawa. Ketika dia di tengah padang pasir, dia menyangka dia akan mati, maka dia pun berbaring menanti kematiannya datang sedikit demi sedikit. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia sedang putus asa, dia merasa bakalan mati karena mulai tanda-tanda kematian datang padanya. Mulai kehausan, mulai dehidrasi, mulai kelaparan, mulai kabur. Tiba-tiba ontanya datang lagi dan ada makanan dan minumannya. Maka dia pun segera memegang tali kekang onta tersebut saking gembiranya. Dia berkata saking gembiranya salah ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku, akulah Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong akibat saking gembiranya. Nah, kata Nabi, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini kalau ada hamba yang kembali bertobat. Kalau saya boleh beri gambaran, seperti kita orang tua punya anak nakal. Anak nakal tersebut mungkin kita jewer, kita tegur, dia kabur. Kalau dia kembali, kita senang enggak? Senang. Kita lebih sayang mungkin. Lebih sayang. Makanya dan Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Makanya Allah ketika menyebut tentang si ampunan, kata Allah, wa huwal ghafurul wadud. Allah itu maha pengampun dan maha mencintai. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau ada hamba yang salah dia kembali, Allah pun bisa mencintainya bahkan lebih. Jangan disangka kalau saya bertobat berarti Allah tidak cinta lagi kepadaku. Saya sudah terlanjur salah, terlanjur dosa. Enggak, Allah bisa kembali lagi cinta kepada engkau bahkan lebih lagi. Sebagaimana kalau kita kasih walillahil matsalul a'la, sebagai perumpamaan seorang ibu anaknya nakal ketika balik, dia bisa lebih sayang atau tidak? Bisa. Kalau anak itu baik dengan benar-benar kembali kepada orang tuanya. Maka jika seorang bertobat kepada Allah, Allah senang karena ibarat budak yang lari kemudian kembali lagi bekerja dengan baik. Dan Allah suka hamba tersebut ya. Maka di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa huwa subhanahu alladzi waffaqahu laha wa huwa alladzi raddaha ilaih. Allah yang telah membuat sang hamba kembali kepada Allah, dan Allah yang telah dalam konteks hamba ini yaitu Allah yang membuat dia ketemu dengan onta, dan onta tersebut yang membuat kembali kepada dia. Yang mengembalikan onta juga Allah. Itu Allah yang membuat dia dapat taufik sehingga bertobat, dan Allah yang menerima taubatnya. Hadza wa hadza ghayatu ma yakunu minal fadl wal ihsan. Wa haqiqun mimman hadza sya'nu alla yakuna syai'un ahabba ilal abdi minhu. Maka inilah puncak daripada kebaikan karunia dan kebaikan Allah kepada hambanya. Maka Allah yang seperti ini suka dengan ampunan, suka dengan taubat. Maka Allah sangat suka, perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah jika hamba bertobat. Di sini Ibnu Taimiyah ingin memberikan keterangan kepada kita bahwasanya ketika kita bertobat atau istighfar, kita husnudzan, bahwasanya kita sedang melakukan suatu perbuatan yang Allah sangat suka, yaitu seorang kembali kepada kebaikan, seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat budak yang nakal kembali kepada tuannya, ibarat anak yang nakal kembali kepada ibunya. Tentu itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, ini kayaknya 2 majelis ya, panjang. Saya juga belum makan siang. Tadi kita mulai jam berapa? 1 kurang berapa? 1 kurang 20. Tadi 1 berapa? Yang benar Hah? Udah lama. Mungkin lapar pengaruh. Summa qala wa ana ala ahdika wa adika ma sata'tu. Setelah itu sang hamba berkata, wa ana ala ahdika dalam sayyidul istighfar, dan aku berada di atas janji kepadamu dan janjimu kepadaku semampuku. Yaitu apa maksudnya? Dia mengatakan aku berusaha menjalankan janjiku kepadamu, itu taat kepadamu. Untuk mengakui engkau adalah Tuhanku, untuk mengakui rububiyahmu. Itu berusaha berjanji untuk melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Tetapi mastata'tu semampuku. Ini isyarat saya sih seorang hamba ya Allah. Tidak, saya bukan malaikat yang melakukan apa yang kau perintahkan, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Adapun saya hanya seorang hamba manusia, kemampuanku terbatas. Makanya dia mengatakan wa ana ala ahdika mastata'tu, aku hanya mampu menjalankan janjiku kepadamu untuk taat dan meninggalkan maksiat semampuku, dan ternyata aku tidak mampu. Ternyata aku terjerumus dalam dosa-dosa. Padahal engkau sudah berjanji kepadaku, wa wa'dika, engkau telah berjanji kepadaku bahwasanya jika aku
taat kepada Engkau, maka Kau akan masukkan aku ke dalam surga. Jika aku meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik, maka aku akan dimasukkan dalam surga. Aku tahu janjimu, tapi aku tidak mampu melaksanakan janjiku kepadamu kecuali kemampuanku. Ini menunjukkan bagaimana pengakuan seorang hamba tentang kelemahan dirinya. Kata Ibnu Taimiyah, "Allah Subhanahu wa taala ahada ila ibadihi ahdan amarahum fihi wa nahahum." Allah telah mengambil janji kepada hamba-hambanya untuk memerintah mereka dan melarang mereka. Wa wa'adahum ala wafaihim bi ahdihi an yusibahum bi alal masubat, dan Allah telah menjanjikan kepada mereka kalau mereka menjalankan janji mereka untuk taat, Allah akan beri ganjaran dengan ganjaran yang terbaik, yang tertinggi. Fal abdu yasirun baina qiyamihi bi ahdillahi ilaihi wa tasdiqihi bi wa'dihi. Maka seorang hamba berjalan di antara menjalankan janjinya kepada Allah dan membenarkan janji Allah kepadanya. Ai ana muqimun ala ahdika musaddiqun bi wa'dika. Maksudnya aku berusaha menjalankan janjiku kepadamu untuk taat kepadamu ya Allah, dan aku senantiasa membenarkan janjimu. Tetapi aku tidak mampu. Kemampuanku terbatas. Makanya akidah Ahlussunnah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun. Ada kemarin bertanya, Ustaz pernah futur enggak? Ya akhi, saya bukan malaikat. Kalau malaikat enggak ada futur. La yafturun, tidak pernah futur. La yasamun, tidak pernah bosan. Kita manusia. Baca Quran sejam sudah ngantuk. Kalau medsos baru enggak ngantuk. Ibarat kita manusia lemah. Manusia lemah. Wa hadzal ma'na qad dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qauli, dan makna ini telah disinggung oleh Nabi seperti dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wal fi'lu imanan huwal ahdu alladhi ahadahu ila ibadihi. Maka seorang hamba ketika berpuasa dengan penuh keimanan, itulah janjinya yang Allah telah ambil janjinya darinya kepada hamba-hambanya. Wal ihtisab wa raja'u sababallahi lahu ala dzalik wa huwa la yaliku illa ma tasdiq bi wa'dihi. Dan ihtisab yaitu berharap, itulah janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Maka ketika seorang berpuasa imanan wa ihtisaban, maka dia menjalankan ini. Imanan yaitu janjinya untuk taat kepada Allah. Allah telah mengambil janji kepada taat kepada Allah, maka saya puasa karena saya beriman ini perintahmu. Paham? Dan saya berpuasa karena kau janjikan pahala, maka saya membenarkan pahala yang kau janjikan. Maka seorang berpuasa menggabungkan antara iman, yaitu menjalankan janjinya kepada Allah untuk taat, dan ihtisaban, yaitu mengharap yang Allah janji beri apa? Pahala. Itulah makna wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku senantiasa berada di atas usaha menjalankan janjiku kepadamu yang kau ambil janji dariku, wa wa'dika, dan selalu membenarkan janjimu, tapi saya semampunya. Makanya saya terjatuh dalam dosa. Mastata'tu, perhatikan. Qauluhu mastata'tu, semampuku. Ai inna ma aqumu bidzalika bihasabi istita'ati. Aku hanya bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuanku. La bihasabi ma yanbaghi laka wa tastahiquhu alayya. Aku melakukannya semampuku, bukan karena memang yang sesuai dengan yang seharusnya untukmu. Yang seharusnya aku lakukan untukmu, aku tidak mampu. Ya, sebagai malaikat berkata, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami tidak pernah beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang seharusnya yang layak pantas untukmu. Kami tidak pernah beribadah seperti itu. Allah lebih agung untuk kita ibadah daripada yang kita lakukan. Yang kita lakukan ibadah kita lakukan sangat penuh dengan kekurangan. Malaikat saja yang tidak pernah bosan, tidak pernah letih mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak pernah beribadah kepada Engkau dengan yang seharusnya. Makanya Nabi SAW ketika memuji Allah, Nabi mengatakan, la uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu memuji Engkau sebagaimana seharusnya ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsi. Yang bisa memuji dirimu hanyalah dirimu sendiri. Maka kita mengakui ibadah kita penuh dengan kekurangan. Kurang atau tidak? Kurang lah. Salat malam aja ngantuk-ngantuk. Itu pun kalau salat malam. Tapi kalau bangun malam nonton bola, luar biasa serius. Allahu Akbar. Nah, itulah kita. Baca Quran sedikit ngantuk. Ayah mengatakan kalau kamu susah tidur baca Quran, nanti ngantuk. Subhanallah. Terlalu banyak ibadah tidak kita kerjakan. Puasa juga malas-malas. Berbakti sama orang tua malas-malas. Sedekah pelitnya luar biasa. Kita penuh dengan kekurangan. Maka apa yang aku lakukan ibadah ini kemampuanku, itu hanyalah kemampuanku. Tidak pantas buat engkau, tapi inilah kemampuanku. Jadi, sehingga orang tidak ujub ketika beribadah. Dia tahu apa yang dilakukan tidak pantas. Allah harusnya menerima lebih daripada ini.
Wa fihi dalilun ala itsbati quwwatil abdi wa istita'atihi wa annahu ghairu majburin ala dzalik. Dan ini dalil bahwasanya manusia punya kekuatan, punya kemampuan dan dia tidak terpaksa untuk melakukan ini dan itu. Dia bisa milih. Ballahu istita'atun hiya manatul amri wan nahyi wa thawabi wal iqab. Dan dia punya kemampuan yang disitulah Allah membangun apakah dapat pahala, apakah dapat dosa, apakah dihukum, karena dia punya kemampuan. Sehingga itu menjadi pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini itu bantahan kepada Jabariyah. Ibnu Taimiyah selalu masukkan makna-makna akidah. Tapi ini bahasanya panjang, Qadariyah, Jabariyah. Wa fihi raddun 'ala al-Qadariyah al-mujabbirah alladziina yaquluna innal abda la qudrata lahu wa la istita'ah. Dan ini ada bantahan kepada Qadariyah, yaitu Jabariyah yang mengatakan hamba tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya istita'ah, wala fi'la lahul battah. Hamba tidak punya perbuatan sama sekali. Hamba itu ibarat buluh yang ringan yang diterbangkan oleh angin. Kata Ibnu Taimiyah, hamba tidak demikian. Kita punya kemampuan. Kita punya pilihan. Benar enggak? Kita bangun malam punya pilihan, salat malam nonton bola, punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Karena kita punya kemampuan, itulah maka Allah kasih pahala atau Allah kasih dosa. Sehingga kalau orang tidak punya kemampuan, tidak dapat pahala, tidak berdosa karena tidak mampu. Tapi kita punya kemampuan enggak? Punya. Buktinya kita bisa milih. Kita kalau lagi nonton YouTube bisa milih enggak? Ceramah atau film Korea? Bisa milih enggak? Bisa. Jangan bilang saya pilih film Korea karena terpaksa. Betul, saya memaksa. Makanya setan pada hari kiamat kelak ketika masuk neraka setan ceramah. Ya. Kata dia, innallaha wa'adakum wa'adal haqqa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaihi min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum. Saya tidak punya, jangan salahkan saya, kata setan, iblis di hari kiamat kelak. Allah telah janji kebaikan, Allah penuhi. Saya juga kan cuma janji-janji manis. Fa akhlaftukum, tapi saya bohong. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kemampuan untuk menguasai kalian. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya cuma ngomong-ngomong, bisik-bisik, kalian ikut. Setan tidak pernah dorong, ini nih, coba, minum bir, pegang, enggak pernah. Setan bilang, saya tidak pernah paksa engkau, saya cuma bisik-bisik bohongin kamu. Berarti kita punya pilihan enggak? Punya. Maka kita enggak bisa berdalil di hadapan Allah. Jangan bilang setan yang salah, ya Allah. Nah, setan bilang, saya enggak pernah maksa, cuma bisik-bisik doang. Kalian yang bahlul. Kita semua bahlul. Baik. Maka sini bantahan yang mengatakan manusia tidak punya kemampuan. Wa inna ma yu'aqibuhu ala fi'lihi huwa la ala fi'lil abdi. Ini tentunya semua kesalahan. Wa fi radun ala ta'afil majusiyah wa ghairihim. Ini juga bantahan kepada Qadariyah, tentu pembahasannya panjang disebut dengan Majusi. Tentu waktunya tidak cukup membahas. Kita lanjutkan biar cepat makan siang. Summa qol, kemudian dalam doa tersebut, antum hafal doanya kan? Hafal enggak sirul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian lafal berikutnya, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan dosa yang aku lakukan. Fasti'adzatuhu billah iltija'u ilaihi wa tahassunu bihi wal hurubu ilaihi minal musta'adzi minhu kama yatahassanul haribu minal aduwi bil hisni alladhi yunjihi minhu. Maka ketika kita mengatakan a'udzubika, maknanya kita menjadikan Allah sebagai sandaran, benteng perlindungan, dan kita berlari menuju Allah dari yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan? Dampak dosa. Dampak dosa mengerikan. Dampak dosa mengerikan. Kegelisahan hidup, tidak ada ketentraman, musibah sana musibah sini. Itu baru dampak di dunia. Maka aku berlindung kepada engkau ya Allah dari perkara yang menakutkan aku, yaitu dampak dosa-dosa yang aku lakukan. Sebagaimana seorang yang berlindung di suatu benteng dari musuh yang akan menyerangnya, dari benteng yang akan menyelamatkannya. Wa fihi itsbatu fi'lil abdi wa kasbihi, dan ini menunjukkan ada perbuatan hamba. Wa anna syarra mudhafun ila fi'lihi huwa, dan keburukan yang lakukan dia. Dia mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung akibat perbuatan buruk yang aku lakukan. Dia tidak mengatakan akibat perbuatan ciptaanmu ya Allah. Ini tentu masalah takdir. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Makanya dia mengatakan aku berlindung kepada engkau dari perbuatan keburukan yang aku lakukan. Fasyarru innama huwa minal abdi, maka keburukan yang melakukannya adalah hamba. Wa amar rabbu falahul asmaul husna. Adapun Allah Subhanahu wa taala baginya nama-nama yang terindah. Wa kullu awsafihi sifatu kamalin, dan seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Wa kullu af'ali hikmatun wa maslahatun, dan semua perbuatan Allah adalah hikmah dan maslahat. Wa yu'ayyidu hadza qaulu alaihi salam, dan di antara yang menunjukkan akan hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik, perbuatan
tidak kembali kepada engkau, keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Maksud jangan sampai orang mengatakan, ya Allah saya telah berdosa, ini kan takdirmu ya Allah. Enggak boleh begitu. Dia menyandarkan keburukan kepada Allah. Memang semua dari takdirkan Allah, tapi ini perbuatanmu. Makanya dia mengatakan, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan dampak maksiatku. Maksiat yang aku lakukan. Dia tidak mengatakan aku berlindung dari keburukan takdirmu, enggak. Maka dia tidak boleh menyalahkan Allah, dia menyalahkan dirinya sendiri meskipun semua sudah ditakdirkan. Makanya Nabi mengatakan dalam doa istiftah, wasyarru laisa ilaik, bahwasanya keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Wa fil hadits alladzi rawahu Muslim fi doa istiftah. Summa qala, kemudian berikutnya, abu'u bi ni'matika alayya. Aku mengakui, ai a'tarifu bi amri kadza, ai uqirru bihi. Ai fa ana mu'tarifun laka bi in'amika alayya wa inni anal muznib. Yaitu ya Allah, aku mengakui semua kenikmatan dari engkau. Aku tidak ragukan. Dan ini firman Allah, ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan yang kau rasakan dari Allah. Kita sehat yang kasih apa? Allah. Kita hidup yang kasih Allah. Kita bisa kasih Allah. Kita bisa makan pagi, siang, malam, alhamdulillah dari Allah. Kita punya istri dari Allah, punya anak dari Allah, punya anak-anak dari Allah, punya istri-istri juga dari Allah. Semuanya nikmat dari Allah. Semua dapat pekerjaan dari Allah, ketenangan hati dari Allah, bisa beribadah dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hidup di tanah air alhamdulillah dengan berbagai macam problematika, tapi kita nyaman alhamdulillah. Kita masih tentram, masih ada keamanan alhamdulillah. Dengan berbagai macam kekurangan, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa adalah aku. Wa inni anal muznib, aku yang berdosa. Fa minkal ihsanu wa minal isa'ah. Engkau yang berbuat baik kepada aku yang berbuat buruk kepada engkau. Fa ana, yang aku melakukan keburukan. Fa ana ahmaduka ala ni'amik, maka aku muji engkau atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa anta ahlun li an tuhmad, dan engkau memang berhak untuk dipuji. Wa astaghfiruka li dzunubi, dan aku mohon ampun kepada engkau akibat dosa-dosaku, karena dosa-dosaku. Wa li hadza qala ba'dul arifin, oleh karenanya berkata sebagian orang-orang arif billah, yambaghi lil abdi an takuna anfasuhu kulluha nafasain. Hendaknya seluruh nafas seorang hamba ada dua nafas. Nafasan biham yahmaduhu fihi rabbahu, nafasnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nafasan yastaghfiruhu min dzambihi, dan satu nafas lagi yang lain untuk bertobat dari dosa-dosanya. Wa min hadha hikayatul Hasan ma'a syabab, di antara hal ini kisah pertemuan Hasan al-Basri bertemu dengan seorang pemuda. Alladzi kana yajidu fil masjid wahdahu. Hasan al-Basri seorang ulama tabi'in bertemu dengan seorang pemuda lagi duduk di masjid. Wala yajisu ilaih, tidak bergabung dalam majelis ilmunya Hasan al-Basri. Famarra bihi yauman, maka Hasan satu hari melewatinya. Kemudian Hasan bertanya, ma baluka la tujalisuna, kenapa kau tidak ikut majelis ilmu, kenapa duduk sendiri? Faqala inni usbihu baina ni'matin min Allah tastaujibu alayya hamdan. Aku di pagi hari berada di dalam nikmat Allah yang mewajibkan aku untuk memujinya. Wa baina dzambin minni yastaujibu istighfaran, dan aku juga melakukan dosa yang mengharuskan aku untuk beristighfar. Fa ana mashghulun bihamdi wa istighfari an mujalasatika, sehingga aku sibuk untuk memuji Allah dan beristighfar, sehingga aku tidak sempat ikut majelismu. Faqala, maka Hasan mengomentari, anta afqahu indi minal Hasan, menurutku engkau lebih faqih daripada saya sendiri. Artinya Ibnu Taimiyah mengatakan seorang selayaknya antara memuji Allah dan beristighfar. Nikmat yang Allah berikan dia terlalu banyak sehingga kita hendaknya memujinya, dan dosa yang dilakukan juga banyak, maka kita harus beristighfar kepadanya. Wa mata syahidal abdu hadainil amrayni istaqamat lahul ubudiyyah. Kapan seorang hamba menghadirkan dalam dirinya dua hal ini, bahwasanya nikmat yang terus dia dapatkan harusnya dia bersyukur, kemudian dosa yang dia lakukan harus dia bertobat, maka telah lurus ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah. Wa taraqqa fi darajatil ma'rifati wal iman, maka dia semakin naik imannya dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tasagharat ilaihi nafsuhu, maka jiwanya semakin mengecil, semakin merendah. Wa tawadhu'a li rabbih, dan dia semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa kamalul ubudiyyah. Inilah kesempurnaan ibadah. Mengakui nikmat Allah dan mengakui kekurangan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa bihi yabra'u minal ujubi wal kibr wa zinatil amal. Dengan cara seperti ini dia akan selamat dari penyakit ujub, yaitu bangga dengan amalnya, merasa hebat dirinya. Wal kibr, dan selamat dari sikap sombong, apa yang mau dia sombongkan sementara dosa banyak dia lakukan. Wa zinatil amal, dan merasa amalnya hebat, enggak, dia tidak, dia selamat karena dia tahu dia banyak kekurangan. Wallahul muwaffiqul hadi, dan Allah yang memberi petunjuk, beri taufik dan beri petunjuk. Walhamdulillahi wahdahu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa radhiyallahu
an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Alhamdulillah. Intinya, maka ketika seorang mengatakan, ya, abu'u laka bi ni'matika alayya, yaitu aku mengakui semua nikmat dari engkau. Kalau orang mengaku semua nikmat dari Allah, maka dia tidak ujub. Kapan kita ujub? Ketika kita merasa kita berhasil karena kemampuan kita. Saya berhasil, saya cerdas, saya punya pengalaman. Itu namanya ujub. Ujub maknanya adalah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seakan-akan keberhasilan itu karena Allah dan karena kita. Ini namanya ujub. Seorang merasa dia punya andil dalam keberhasilannya. Ketahuilah kita ini sangat lemah. Kalaupun kita berhasil karena kepintaran, yang kasih kepintaran juga siapa? Allah. Jika Allah ingin cabut kepintaran kita, bisa saja. Allah kasih kanker otak jadi bahlul. Ketatap ke tembok jadi lupa. Benar atau tidak? Benar. Yang kasih kita kuat, saya kuat karena begini. Yang bikin kau kuat juga Allah. Kalau Allah mau kasih hilangkan kekuatanmu sangat mudah. Tinggal kirim nyamuk, kemudian cium kamu, kemudian kena malaria, kemudian tewas. Mudah. Gara-gara seekor nyamuk. Kasih corona nggak bisa apa-apa. Sudah pakai masker ternyata coronanya masuk begini. Mati. Oleh karenanya manusia lemah. Maka jangan ujub. Dengan mengatakan abu'u laka bi ni'matika, aku mengakui seluruh nikmat dari engkau. Tidak satu nikmat. Semua nikmat dari engkau. Di antara nikmat adalah yang Rasulullah ingatkanlah nikmat mafasil, yaitu nikmat apa? Sendi-sendi. Yang setiap pagi kalau kita bangun, alhamdulillah, engsel semua oke. Coba kalau antum kena asam urat, Allah sakitnya luar biasa. Allah cabut saja nikmat engsel jadi apa? Asam urat. Encok. Allah pelintiri satu saja urat jadi saraf kejepit. Allah musta'an. Sakitnya luar biasa. Oleh karena kita ini lemah, manusia lemah. Ada kawan saya fitness. Ternyata sudah merasa diri mungkin tidak tahu, tapi kayaknya badannya sudah sehat. Ternyata kasih saraf kejepit. Fitness malah kena saraf kejepit. Maka jangan pernah pede dengan apa yang kita lakukan. Semua keberhasilan yang kita dapat semua dari siapa? Allah. Maka dengan mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya, hilang semua kesombongan kita, hilang semua ujub kita. Jadi itu saya bilang tadi, kalau ingin diterima taubat kita harus merendah. Jangan sedikit pun ada kesombongan. Kemudian apa? Abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Semua dosa ya ini karena kekuranganku, karena kelemahan diriku. Aku tidak mampu beribadah dengan yang sungguhnya. Aku tidak mampu melawan nafsuku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas yaitu bisa menundukkan adalah nafsu, yang menundukkan syahwatnya, menundukkan hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari akhirat. Wal ajis, adapun orang yang lemah, yang bodoh, yang pandir, man atba'u nafsahu hawahu, yang buat jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen ini dia ikut, pengen ikut. Nah, kita selalu kalah dengan hawa nafsu. Nah, gini dosa-dosa kita. Wa abu laka bi dzambi, aku mengakui dosa-dosa. Sebagian ulama menafsirkan abu laka bi dzambi maksudnya adalah ada dosa yang aku tetap melakukan dan aku tidak bisa melepaskannya, ya Allah. Ibarat seorang memikul sesuatu dia tidak suka tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Ada orang seperti itu. Dia tahu ini dosa, dia tidak suka tapi dia melakukannya lagi. Dia melakukannya lagi. Maka seakan dia berkata, ya Allah, anugerahkanlah taubat kepadaku, ilhamkanlah taubat kepadaku, aku bisa meninggalkan dosaku yang belum bisa aku tinggalkan. Abu'u laka bi ni'matika, abu'u bi dzambi, faghfirli, ampunilah aku. Setelah dia memuji Allah, setelah dia mengaku kekurangannya, baru dia majukan permohonan. Itu di antara cara berdoa. Faghfirli, sungguhnya ampunilah aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lagi bisa maafkan aku? Kalau semua orang maafkan aku, engkau tidak maafkan aku, percuma. Kalau engkau maafkan aku, semua orang tidak maafkan aku, tidak ada masalah. Sungguhnya penilaian adalah yang jadi patokan adalah penilaian, bukan penilaian manusia. Yang penting mulia adalah mulia di hadapan, bukan mulia di hadapan manusia. Saya sering ingatkan ketika datang orang Arab Badui, datang menemui Nabi. Nabi waktu itu amul wufud, menerima tamu-tamu banyak. Terus Nabi mungkin letih, Nabi capek, Nabi masuk ke rumah. Datang sebagian orang pembesar-pembesar Arab Badui. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, keluar. Kenapa masuk di rumah? Ketemu kami. Kami ingin muji engkau. Fa inna madhana zain wa dhammana syain. Sungguhnya pujian kami adalah kebaikan dan celaan kami adalah keburukan. Maksudnya keluarlah engkau, kami akan puji engkau. Kalau kami sudah puji engkau, maka kau akan semakin indah di alam semesta. Tapi kalau kami cela engkau, maka kau akan tercela. Maka mereka sombong, mereka ujub. Nabi keluar. Nabi mendengar perkataan tersebut.
Nabi berkata, "Zakallah, yang seperti itu yang pujiannya bermanfaat dan celaannya buruk cuma Allah semata." Adapun kalian memuji waktu puji enggak ada faedahnya. Kalian celah tapi kalau mulia di sisi Allah tidak ada faedahnya. Satu dunia puji tapi kita tercela di sisi Allah tidak ada faedahnya, percuma. Makanya innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali siapa? Allah. Satu manusia semua maafkan aku, kalau Allah tidak maafkan percuma. Kalau Allah maafkan semua orang marah sama aku tidak ada masalah. Yang penting kau yang mengampuni dosa-dosaku. Maka inilah Sayyidul Istighfar, seorang menghayati makna-maknanya. Kita ulang doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Apa maknanya tadi? Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rububiyah, ingat. La ilaha anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Iya benar. La ilaha anta itu uluhiyah. Aku hanya beribadah kepada engkau. Ya, anta la ilaha anta. Was khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptakan aku dan aku hanyalah sekedar hambamu, tidak bisa apa-apa. Lemah di hadapanmu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berusaha menunaikan janjiku tapi aku tidak mampu. Aku senantiasa membenarkan janjimu tapi aku sering melanggar. Ya. Terus a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari dampak maksiat. Bahwasanya maksiat pasti punya dampak. Tapi aku berlindung ya Allah, jangan sampai kau berikan aku dampak maksiat terkait dengan diriku, terkait dengan tubuhku, terkait dengan istriku, anakku, ekonomiku, jangan ya Allah. Tentang hatiku yang semakin rusak, ini bahaya karena Ibnu Qayyim menyatakan kebanyakan orang menyangka dampak maksiat pada perkara dunia. Ternyata tidak, yang paling pertama diserang oleh dampak maksiat adalah hati. Hati yang pertama diserang. Sehingga orang tidak khusyuk, malas ibadah, senang maksiat. Itu akibat maksiat-maksiat sebelumnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmat seluruhnya dari Engkau dan aku mengakui seluruh dosa-dosaku yang aku lakukan kepadamu. Innahu la yaghfiru faghfirli, ampunilah aku, semuanya tidak yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Demikian wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.